akan siksa di neraka. Mereka ini adalah golongan yang kabur terhadap kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita takut dan termotivasi karena surga, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari siksa neraka. Begitu pula mereka yang termotivasi untuk sholat karena merasa malu terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sehingga ia menganggap salat itu adalah bentuk syukur kepadanya. Orang tersebut akan dilupakan atau dihapus dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap semoga kita masuk dalam salah satu bagian di antara orang-orang salat tersebut yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat berat bagi seseorang manusia yang ketika belum terbiasa menjalankan sholat, namun ketika semakin sering dilaksanakan, maka akan timbul perasaan butuh, bahkan timbul perasaan merasa tidak enak dan kekurangan di dalam dirinya ketika ia tidak melaksanakan sholat itu. Termasuk tempat yang paling nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang kita laksanakan pada waktu subuh itu. Kenapa? Karena di dalam setiap langkah sholat kita itu dari takbir sampai kita salam, maka sangat mudah merasakan getaran-getaran atau sangat mudah merasakan kenikmatan itu sendiri. Kenapa? Kita berada dalam waktu yang masih sunyi, waktu sangat mudah merasakan akan kebesaran dan keagungan Allah. Maka tempat merenung paling terbaik adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi bersunyi-sunyi, sebagaimana waktu sepertiga malam, termasuk di antaranya adalah waktu fajar. Maka semoga yang kita laksanakan pada subuh hari ini khusus tentang salat yang kita laksanakan. Kalau berbicara tentang sholat, maka sudah populer ayat yang sering kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Setiap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan kata inna, misalnya inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya itu menunjukkan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah sebuah kepastian. Misalnya orang yang bersalawat kepada Rasulullah, maka dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas salawat itu 10 kali pada setiap salawatnya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman inna sholata tanha, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kata inna itu menegaskan bahwa orang yang sholat itu pasti secara otomatis akan terhindar dari segala perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kalau bertanya, bagaimana mereka orang yang suka-suka mengambil hak orang lain padahal dia sholat? Bagaimana orang yang rajin beribadah, dia sholat 5 waktu, dia juga korupsi? Apakah hal ini bertentangan atau ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah tidak sesuai dengan kenyataan? Tentu maknanya tidak. Karena kenapa? Orang kalau benar-benar sudah mendirikan sholatnya, maka pasti secara otomatis akan menghindar atau terhindar dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti kalau kita menggunakan premis logika, maka bisa kita bahasakan seperti ini. Sholat itu fungsinya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau kita balik, berarti setiap sesuatu yang tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, maka itu bukan sholat. Maka disinilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan betapa dahsyatnya orang yang telah benar-benar mendirikan sholatnya, termasuk sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah keberuntungan yang sangat besar bagi mereka. Maka sekaitan dengan beberapa pada minggu yang lalu tentang bagaimana sholat ini kemudian kita berusaha untuk kemudian kita angkat lagi, karena
Tentu kalau kita berbicara tentang sholat dalam pengertian secara syariah atau secara pembahasan fikih, maka tentu kita akan dibenturkan pada beberapa dan berbagai macam pendapat seputar tata cara sholat itu. Termasuk mungkin kalau kita mengangkat hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Rasul, dikatakan sampai oleh Rasul bahwa salatnya itu kita ya harus seperti Nabi gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana salatnya sebenarnya itu Nabi? Nah, disinilah kalau kita berbicara tentang salatnya Nabi itu bagaimana, maka akan timbul beragam pendapat berdasarkan 4 mazhab yang selama ini populer kita dengarkan. Jadi tata cara salat mazhab Syafi'i, tata cara salat Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, ada beberapa dari gerakannya yang kemudian memiliki perbedaan. Jadi ada yang memang kalau mazhabnya Imam Malik, kalau mereka salat itu setelah takbir, iya, tangannya lurus saja, itu mazhab Imam Malik. Ada juga yang seperti sampai menyentuh di apa namanya? Kepala apa namanya, ulu hati. Ya, ulu hati. Ada juga yang pas di atas pusat. Nah, itu semua jenis-jenis perbedaan yang semestinya kita harus maklumi. Karena kenapa? Tata cara salat Nabi kalau kita baca itu sejarah, baca riwayat-riwayat beliau, memang beliau itu salat tidak hanya satu cara. Jadi dari tidak hanya satu cara inilah yang menimbulkan kemudian perbedaan di kalangan umat di hari kemudian hari setelahnya. Artinya apa? Begitulah yang dipahami oleh ulama-ulama Imam mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, makanya hal itu sebenarnya kalau berkaitan tentang gerakan-gerakan sholat bukanlah sesuatu hal yang harus diperdebatkan, karena itu hanyalah sebuah perbedaan pendapat saja. Nah, ternyata asbabul wurudnya itu hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu dulu cara salatnya Nabi ketika beliau masih muda. Saya sedikit praktik. Jadi saya tidak mau masuk terlalu dalam tentang pembahasan fikihnya karena ada porsinya itu pada setiap malam Ahad. Jadi misalnya Rasul itu kalau waktu masih muda ketika beliau salat setelah ruku dan bangkit dari rukunya, beliau kalau sujud itu langsung tangannya ke lantai. Karena kenapa? Fisiknya masih kuat. Nah, ketika disampaikan tusallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, maknanya bahwa ikuti beliau, jangan sampai mendahului gerakannya, karena tata cara salat Nabi tidak lagi langsung ke bawah, tetapi tata cara salatnya itu adalah ruku, setelah bangkit dari ruku kemudian seperti begini, lalu kemudian tangan. Karena kenapa? Fisiknya beliau tidak sekuat pada saat masih muda. Maka hal seperti begitulah yang perlu kita saling memahami dalam setiap tata cara salat kita. Yang penting kita punya tata cara salat, punya landasannya minimal berada di dalam 4 pemahaman imam mazhab itu. Jadi jangan dipahami bahwa kita harus seperti Nabi, jangan seperti imam mazhab, misalnya begitu. Tidak bisa, karena imam mazhab itu mereka sholat, mereka mempraktikkan itu juga bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu hanya sekedar pembuka, mungkin bisa dilengkapi Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah jamaah subuh, Bapak ibu-ibu insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan subuh di hari Jumat. Jadi alarmnya itu ketika ada kopi ngaji berarti kita sudah masuk ke hari Jumat lagi, Masya Allah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat besar, dipertemukan dengan induk daripada seluruh hari, yaitu hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menaruh keberkahan pada hari Jumat ini. Banyak sekali.
Salah satunya adalah ibadah sholat Jumat yang sebentar nanti kita akan laksanakan untuk bapak-bapak yang sudah balik. Kayak belum balik nih Ustaz. Masya Allah. Karena hadirin yang mulia, sholat ini kita berbicara masalah sholat, maka kalau masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ini bukan berarti ulama bikin pendapat sendiri, tidak demikian. Tetapi karena hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga muncullah perbedaan-perbedaan itu. Dan di antara perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan karena beda-beda sahabat yang melihat, tidak hanya satu sahabat. Mohon maaf koreksi tadi Ustaz, riwayat Wa'il bin Hujr itu, kan Wa'il bin Hujr tadi ini dia itu lebih dulu masuk Islam daripada Abu Hurairah. Jadi riwayatnya Wa'il bin Hujr yang saya ingat itu, Nabi turun dengan lutut duluan, karena itu paling kuatnya Nabi. Paling kuatnya Nabi itu. Jadi dan itu kita dapati sekarang. Orang kalau sudah semakin tua, kalau dia sujud tidak bisa lagi lututnya duluan, karena itu menopang badannya terbalik. Ustaz. Jadi riwayat Wa'il bin Hujr itu Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Dan Abu Hurairah, ya riwayat yang kedua itu riwayat Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan Nabi itu ketika sholat, ketika sujud, maka yang turun duluan adalah tangannya. Dan ini kenapa bisa begitu? Abu Hurairah ini paling belakangan masuk Islam sebenarnya, kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat. Sebentar sekali Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi. Tetapi kenapa banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Karena begitu saking adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka disediakan tempat tinggal khusus di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi mereka, salah satunya adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini kurang lebih kalau kita itu santri lah, santrinya Nabi, yang terus kemana-mana Nabi pergi selalu diikuti, walaupun kurang lebih 2 tahun saja masuk Islam terakhir. Tetapi karena saking lengkapnya dengan Nabi, sehingga begitu banyak ilmu yang beliau dapatkan. Maka hadirin, makanya dalam perbedaan masalah sholat ini, kalau kita melihat ya, itu hanya seputar cabang saja, tidak dalam masalah apa namanya itu pokoknya. Semua sholat yang sudah diajarkan oleh Nabi, kalau masalah cabang ini artinya kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Atau kalau bahasa fikihnya itu sunnah. Ya, kalau konsekuensi sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kurang lebih demikian kalau sunnah. Tetapi kalau kita membaca kitab-kitab fikih, kalau pengalaman kami dulu, kalau kami di pondok dulu, dasar fikih dasarnya kitab Fathul Qorib diajarkan, itu kurang lebih rukun daripada sholat itu yang mesti ada dalam sholat itu kurang lebih 13. Kemudian dalam kitab Safinatun Najah yaitu kurang lebih 17. Tetapi ini 17 ini rukun salat, maksudnya tumaninahnya dipisah dengan gerakan-gerakan yang lain. Mohon maaf sedikit saya uraikan, kalau rukun yang 13 ini mesti ada dan kita semua harus pahami. Apa itu? Yang pertama niat. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak usah berdiri, tidak. Kemudian mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Nah, sudah berapa? 3. Kemudian yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima adalah rukuk dengan tumaninah. Kemudian yang keenam adalah i'tidal dengan tumaninah, bangkit dari rukuk dengan tumaninah. Kemudian yang ketujuh sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan bangkit dari sujud. Jadi dulu di antara 2 sujud.
dengan tumanina. Kemudian seterusnya sujud lagi, kurang lebih 2 kali sujud ya. Kemudian selanjutnya tahiyat, bacaan apa? Tahiyat akhir. Kemudian salawat kepada Nabi, ya itu yang 10. Kemudian salam. Kemudian yang ke berapa? 13 kita masuk kepada tertib. Jadi harus berurutan. Jadi kurang lebih demikian yang harus kita pahami. Ada namanya rukun, itu mesti ada dalam salat kita, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Tidak ada masalah ikhtilaf dalam masalah rukun salat. Kalaupun paling hitungannya saja beda, tapi isinya sama saja, kurang lebih demikian. Maka mesti kita pahami sallu kama ra'aitumuni usalli ini. Kalau kita bahas masalah siapa yang melihat Nabi, maka banyak sekali sahabat yang lihat. Maka jangan jadikan itu masalah, oh ini masalah ini ndak sunnah, oh ini salah, ini tidak betul. Semua kalau seandainya berdasarkan kepada dalil, maka itu benar dan kita harus menerima perbedaan. Contoh kecilnya mungkin di Masjid Agung ini tidak kunut misalnya, kita harus bahas ini. Ya, masya Allah. Tidak kunut, ada dalilnya juga. Orang yang kunut pun ada dalilnya. Jadi apa namanya itu, jangan dijadikan itu permasalahan kemudian kita ribut. Kalau kita ribut, kita tidak sholat, yang salah siapa lagi? Yang tidak sholat. Maka hadirin jamaah syukur rahimakumullah, mungkin itu masalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mesti kita terima. Kenapa demikian? Saya pernah dengar dari guru kami, beliau kasih alasan kenapa tidak satu saja gerakan sholat, mesti banyak sekali gerakan. Maksudnya apa namanya itu, perbedaan-perbedaan dalam masalah sholat. Maka beliau sampaikan hikmah daripada perbedaan tersebut adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi kita. Maka semua yang Nabi pernah buat, cara untuk melestarikan, cara untuk mengabadikan sunnah-sunnah tersebut yang pernah Nabi buat, maka adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat tersebut, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seluruh sunnah Nabi yang pernah Nabi amalkan teramalkan sampai hari kiamat. Masya Allah. Kurang lebih itu hikmah daripada perbedaan pendapat. Jadi jangan jadikan perbedaan sebagai masalah, tapi jadikan itu sebagai khazanah keilmuan. Begitu banyak. Dan kalau kita melihat Imam Abdurrahman As-Sudais itu pernah diundang ke Masjid Istiqlal, walaupun beliau di Masjidil Haram, beliau imam utama dan bermadzhab Hambali ya, kalau di sana Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi di sini ketika diundang ke Istiqlal, dia pimpin sholat Jumat, setelah takbiratul ihram beliau baca basmalahnya dijaharkan, dikeraskan. Kemudian selanjutnya begitu, baca surah Al-A'la, basmalahnya dijaharkan, dikeraskan lagi. Artinya apa? Ulama itu kalau pemahamannya terhadap keilmuan itu luas, maka itu bukan masalah satu perbedaan itu. Tetapi maka di hari mulia, bagaimana cara kita meletakkan diri kita dimanapun kita berada, kita jangan sampai membuat kericuhan lah bahasa. Ya, artinya jangan kemauan kita diikuti oleh masyarakat, tetapi kita lah yang mengikuti kebiasaan di satu tempat. Itu harus yang kita pahami dalam masalah fikih. Ya, mungkin demikian. Ustaz Idris mungkin mau tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai pengantar penyambung dari Ustadz yang telah membawakan tausiahnya tadi, saya menyambung sedikit apa yang dikatakan Ustadz Mustamin tadi, bahwasanya subuh hari itu memang merupakan suatu awal kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat mengatakan, aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajr kana mashhuda. Jadi memang kita disuruh untuk melaksanakan sholat itu dari terbitnya matahari sampai malam hari. Tentunya sholat ini merupakan satu kriteria orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah ya. Ini gambaran ataukah ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah adalah senantiasa menegakkan sholat itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasannya, duribat alaihim zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi ada dua hal yang perlu kita
camkan bersama, sholat seseorang itu ketika dia melaksanakan sholat itu tentunya ada hal-hal yang tidak memberi kekuatan sholatnya, ya, karena ada di situ hablum minallah, takarannya adalah sholatnya. Sementara hablum minanas itu adalah bagaimana kita melihat gambaran-gambaran dalam penjelasan Al-Quran, ya, bahwasanya dalam surah Al-Ma'un itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal apa lagi apa ini surah Al-Ma'un ini? Iya, ya. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi dalam gambaran Al-Ma'un ini ada gambaran bahwasanya bagaimana kedekatan kita kepada Allah itu tergantung kepada kedekatan kita sesama manusia. Digambar di situ, apakah kamu mau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ya, itulah orang-orang yang tidak memperhatikan yatim, wala yahudu wala ta'amil miskin, dan tidak memberi dorongan untuk memberi makan. Fawailul lil musallin. Jadi jangan sampai kita ini merasa bahwasanya sholat kita ini sudah bagus, ya, umpama tahajud kita, tapi perhatian sosial kita ini kurang, ya. Maka dari itu dalam gambaran-gambaran tadi Imam tadi membaca satu ayat dalam surah Al-Insan tadi itu, yut'imu ta'ama ala hubbihi zabil kurba, ya, yatimam, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi memang gambaran-gambaran Allah itu dituangkan dalam Al-Quran bagaimana kepedulian kita kepada sesama manusia, ya. Ini kadangkala kita tidak mengerti apa yang ketika ada imam membaca Al-Quran, kadangkala kita tidak tersentuh hati kita, padahal dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Nah, ini gambar-gambar bahwasanya ada yang bertanya kemarin yang saya dengar, kira-kira bagaimana sebetulnya salat Nabi itu? Tentunya dalam Al-Quran juga diterangkan, ya. Ada dikatakan begini, ya. Ketika ada orang yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dia baca dalam sholatnya itu, ada Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi ini gambaran bahwasanya kadang-kala banyak kita sholat dari baca iftitah Al-Fatihah sampai terakhir kita tidak mengerti apa yang kita baca itu. Ini ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Sebaik bagaimanapun kita punya sholat, ketika kita tidak tahu apa yang kita baca dan tidak mengaplikasikan kehidupan sosial kita kepada orang yang tidak mampu, tentunya ini membuat kita ini sholat kita dipertanyakan. Bayangkan kalau orang mengatakan fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, ya, tidak menganjurkan untuk memberi makan. Ini gambar-gambaran bahwasanya taman-taman kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita ini supaya berkualitas. Jangan sampai cuma sholat saja, tetapi hubungan sosial kita ini sangat tidak menunjang kehidupan sosial kita, sehingga ketika kita melihat orang sholat yang bagus tapi hubungan sosialnya tidak bagus, begitu juga ada juga orang yang sosialnya bagus tapi sholatnya tidak bagus. Nah, ini kadang-kala ada yang terjadi demikian. Maka dari itu kita seharusnya memperhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tentunya hubungan sosial kita kepada masyarakat itu lebih baik juga. Mungkin demikian tambahan-tambahan yang saya berikan. Ibu yang kurang mohon dimaafkan. Bila takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Saya kira cukup jelas apa yang dikatakan atau yang disampaikan Ustaz kita. Salat itu saya cuma mengingat kembali bahwa
yang diperiksa pertama ketika kita menghadap kepada Allah ini adalah salat kita. Nah, itulah makanya saya menganggap penting untuk memeriksa salat kita, karena kalau salat kita baik maka baiklah seluruh amalan kita. Tapi kalau salat kita tidak baik atau tidak diterima, maka tidak diterima seluruh amalan. Nah, ini bukan ucapan saya, ini hanya saya membaca, mengutip dari penjelasan ulama. Menyangkut tadi hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, saya kira Nabi itu tidak pernah berbohong dan tidak mungkin bohong. Jadi apa yang disampaikan itu harus kita yakini, harus kita pahami bahwa itu adalah benar. Nah, kalau benar, apabila ada yang tidak klop atau tidak bersesuaian pada diri kita, bukan hadisnya Nabi yang mau diperiksa, tapi mungkin pikiran kita atau pemahaman kita yang harus diperbaiki. Jadi benar sekali kalau dikatakan banyak yang melihat Nabi salat, tapi dasar salat kita harus melihat Nabi. Karena banyaknya yang melihat, maka tentu kita mengambil atau berpatokan dari yang melihat itu. Ya, tentu para sahabat yang melihat. Sahabat kemudian nanti menjelaskan ke bawah, ke tabi'in, lalu sampai kepada ulama. Jangan kita juga langsung melompat ke ulama, lalu kita tidak mengerti bahwa ada jalannya sampai ke ulama. Nah, yang harus kita perhatikan ini adalah urutannya, harus penjelasan sahabat. Nah, siapa yang menjelaskan penjelasan sahabat? Ya tentu tabi'in. Siapa yang menjelaskan penjelasan tabi'in? Ya tentu tabi'in. Nah, sampai kemudian kepada ulama. Ulama ini juga bukan 4 mazhab saja, tidak, banyak ulama. Nah, jadi kalau kita mau bijak, ya kalau memang Nabi melakukan begitu, ya boleh kita lakukan. Seperti tadi yang dijelaskan, waktu mudanya Nabi duluan lututnya. Nah, setelah dia agak sudah tidak mampu lutut, maka duluan tangan. Jadi kalau kita mau mengambil hikmahnya, ya waktu kalau kita masih muda, ya lutut duluan, seperti Nabi lakukan. Nah, nanti kalau kita sudah tua tidak mampu lagi lutut, baru tangan kita. Saya kira begitu caranya. Jadi kita kerjakan dua-duanya, tidak salah. Benar yang duluan lutut, benar juga yang duluan tangan. Ya tergantung kita bijak mengambilnya. Nah, saya kembali kepada ini, bahwa apa ini kaidah fikih, hukum pokok ibadah itu adalah haram dikerjakan kecuali ada perintahnya. Jadi kalau ibadah itu jangan cari larangan. Misalnya salat subuh 3 rakaat, itu tidak ada larangannya, tapi apa ada perintahnya. Nah, itu kaidah fikihnya begitu. Hukum pokok ibadah haram dikerjakan. Semua ibadah haram dikerjakan kecuali ada perintahnya. Kebalikannya kalau bukan ibadah, hukum pokoknya itu kalau bukan ibadah semuanya boleh dikerja hingga ada larangannya. Jadi misalnya pergi mencari ikan, ya boleh dikerja, bukan ibadah. Pergi menjual di pasar, boleh. Yang dicari itu larangannya, baru boleh kita tidak kerja. Jadi macam salah ini karena ibadah, ya perintahnya yang dicari. Jangan kita membuat salah sendiri.
Ya alhamdulillah. Sambil menikmati kita mendapatkan satu masukan atau apa ini yang mudah-mudahan bisa mengantar ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, tepat sekali, jangan dijadikan perbedaan untuk bermusuhan. Ya kalau ada keterangannya, ada dalilnya, itu yang kita kaji, itu yang kita pelajari. Oh ya, ini yang disandarkan pada dalil ini, disandarkan pada dalil ini. Macam kunut subuh ada dalilnya. Oh, itulah yang perlu kita kaji, dalil mana yang dipakai. Oh ya, ini ya nanti berpulang kepada masing-masing diri kita mau mengamalkan yang mana. Jangan karena kita berbeda putus silaturahim, tidak mau melihat kita, tidak mau bertanya, tidak mau menyapa. Lebih parah lagi kalau karena berbeda lalu membenci, atau menuduh orang menghina, tidak menghargai. Ya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada gunanya untuk diri saya tentunya pribadi. Jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas seluruh kebaikan saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati, masya Allah. Mungkin sambil dinikmati, sudah jam 6 sekarang, masya Allah. Jadi disampaikan oleh Bapak Haji tadi masalah solat ini, betul Nabi sudah sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in saluhat sailu amalih, wa in fasadat sailu amalih. Jadi ini hadis yang Nabi sampaikan pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tetapi apabila solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Makanya sangat penting. Bahkan di zaman Rasulullah pernah ada sahabat bertanya, apakah bagaimana solat? Ada orang yang solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi sampaikan, barang siapa yang solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan dan dari keji dan mungkar, maka solatnya tidak sempurna. Maksudnya ada kekurangan dalam solatnya itu pasti. Karena hakikat solat yang sebenarnya yaitu membawa sifat-sifat yang baik di dalam solat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebenarnya solat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hubungan dengan Allah terperbaiki, hubungan dengan manusia juga demikian. Jadi hablum minallah hablum minan nas ini tergambar itu di dalam solat dan nanti akan dipraktekkan di luar solat. Bagaimana ketika kita solat menghadap ke kiblat, mengharap niatnya kita karena Allah, hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka dalam kehidupan kita pun berbuat sesuatu hanya karena Allah, jangan karena ada keinginan-keinginan yang lain. Kemudian kita dalam sholat mengawali dengan takbir Allahu Akbar, kita meyakini bahwa Allah Maha Besar. Maka di luar sholat juga kita meyakini tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seruan muadzin Allahu Akbar, kita bisa tinggalkan semua aktivitas kita meyakini hanya yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita diajarkan untuk senantiasa fokus ke arah sujud kita. Maka di luar sholat juga kita fokus juga senantiasa rendah hati, senantiasa kita menghambakan diri hanya kepada Allah, dan kita merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam salat kita ajarkan tawadu, rendah hati kepada Allah, dan di luar salat pun kita praktekkan demikian, rendah hati ya kepada sesama manusia. Maka ini sangat penting. Dan di dalam salat terakhir kita salam ya, salam ke kanan, salam ke kiri. Maka di luar salat pun demikian, kita diajarkan oleh Nabi afsus salam wa at'imut ta'am, dan banyak sebarkan salam dan kasih makanan ya, kurang lebih demikian. Jadi masya Allah, hubungan kepada Allah diperbaiki, hablum minallah hablum minan nas. Jadi kurang lebih solat itu demikian. Makanya Allah senantiasa dalam Al-Quran itu wa aqimus shalah wa atuz zakah, senantiasa
menyandingkan masalah sholat ini dengan zakat. Saking pentingnya ini perkara sholat dan hubungan Allah kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Maka mungkin demikian, ya kurang lebih mohon dimaafkan. Ustaz, tafadhol. Saya tidak mampu berkata-kata lagi. Ada makanan dan minuman di depan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.